Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Susanto, NPM 10219088. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendidikan agama Islam 5, mulai dari pertemuan 1 sampai 5. Sebagai tugas pengganti UTS. Langsung saja ke materi, yaitu Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Kalamullah, menurut bahasa, dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Al-Quran turun secara mutawatir, maksudnya adalah secara berturut-turut atau berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Memang tidak sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad saat menjadi Rasul. Kemudian hikmah, sebagai penguat hati Nabi Muhammad untuk menjawab permasalahan umat sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sejarah Al-Quran. Menurut Al-Jarkani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 25 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Rasul bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Asmaul Quran. Al-Quran secara istilah adalah firman Allah SWT yang berbentuk mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir. Mutawatir merupakan ibadah bila membacanya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Alkitab. Allah menamakan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berarti ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Kemudian nama lain Al-Quran yaitu Al-Huda, merupakan sebuah petunjuk dan pedoman kelangsungan hidup. Kemudian Ar-Rahmah, yang mengandung arti bahwa Al-Quran akan melahirkan hikmah rahmat dan juga iman bagi umat manusia yang senantiasa beriman serta berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian ada An-Nur. Al-Quran bagi umat Islam juga menjadi cahaya bagi kehidupan yang akan menuntun manusia menuju cahaya kebenaran. Kemudian Ar-Ruh, yang artinya menghidupkan sesuatu layaknya jasad manusia. Tanpa adanya ruh, manusia akan mati. Al-Quran dinilai sebagai ruh untuk menghidupkan hati manusia yang telah mati hingga hidup kembali dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Asyifa, nama lain dari Al-Quran yakni Asyifa yang berarti penawar atau obat. Kemudian nama lain ada Al-Haq, memiliki arti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Al-Bayan, memiliki arti sebagai keterangan,
memberikan penjelasan atau keterangan kepada umat manusia perihal apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka. Kemudian ada al-mau'izhah memiliki arti sebagai pengajaran atau nasihat. Tanpa pengajaran atau peringatan, manusia akan lalai. Kemudian ada al-zikri memiliki arti sebagai peringatan. Manusia memiliki sifat lupa. Bahkan lupa hubungannya dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, orang beriman menjadikan Al-Quran sebagai pendamping hidupnya. Selain membaca dan mengamalkannya, Al-Quran juga senantiasa memberikan peringatan kepada manusia mengenai tanggung jawab yang sedang kita emban. Kemudian ada al-busyra memiliki arti kabar gembira yang menjelaskan bahwa kitab yang ada di dalamnya menceritakan kabar gembira bagi manusia yang senantiasa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab berita dan kabar. Fungsi Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan juga merupakan dasar hukum Islam, sumber syariat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran. Rasul juga menjadi penyampai, pengamal, serta penafsir pertama dalam Al-Quran. Fungsi pertama yaitu sebagai kitab berita dan kabar. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Al-Quran menjadi kabar gembira dan peringatan. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bahagia di dunia dan akhirat. Dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, celakalah bagi mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kemudian Al-Quran juga sebagai kitab hukum dan perundang-undangan. Kita sebagai umat Islam harus tunduk patuh terhadap hukum-hukum Allah, yakni hukum yang tertulis dalam Al-Quran maupun hadis, maupun perkataan para ulama. Kemudian sebagai kitab jihad, Al-Quran juga sebagai kitab tarbiyah yang merupakan proses pengembangan atau penyampaian ilmu untuk bentuk ketakwaan dan kepribadian yang baik. Kemudian Al-Quran juga menjadi kitab ilmu pengetahuan yang merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tak pernah mati. Dan yang terakhir, Al-Quran juga menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.